Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ya, alihi wa sahbihi ajma'in. sekolah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Banyak pelajaran yang kita dapat petik dari pandemi yang sekarang masih kita hadapi, dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat pandemi ini, sehingga kita kembali pada keadaan di mana kita bergerak kemana saja, dan anak-anak belajar seperti sedia kala, berhadapan bertemu dengan guru dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya secara langsung. Di sisi lain, masa-masa sekarang ini, masa pandemi, ketika anak-anak kita di rumah saja dan sebagian di antara kita juga di rumah saja, mengingatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang satu hal, yakni betapa pentingnya kita menyiapkan landasan yang kokoh, betapa pentingnya kita meletakkan fondasi yang kuat pada diri anak-anak kita. Tugas utama kita sebagai orang tua adalah menggurui anak-anak kita. Tetapi banyak orang yang merasa risih dengan kata menggurui. Anehnya dia sekolahkan anaknya. Padahal kalau menyekolahkan anak berarti mereka akan berhadapan dengan guru-guru. Apa yang dimaksud dengan menggurui? Yakni memberikan tarbiyah dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar memberitahu ketika salah, apalagi marah ketika ada yang membuat kita tidak nyaman. Kita membekali anak sehingga mereka memiliki ilmu, dan karena itulah mereka dapat menilai baik dan buruk dengan akalnya. Menilai itu berarti akal mereka hidup, mereka yang dapat menentukan, mereka dapat menakar apakah itu baik atau tidak. Menentukan menakar itu berarti mereka memerlukan miqyas, parameter. Dan parameter itu dari mana? Dari apa yang dididikkan oleh orang tua kepada mereka. Ada parameter yang jelas, ada standar yang kokoh, ada acuan yang tidak diragukan lagi. Dan inilah tugas kita sebagai orang tua. Jadi bukan sekedar membiasakan mereka melakukan hal-hal yang kita anggap baik dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Loh, apakah membiasakan hal-hal yang baik itu tidak baik? Oh baik, tapi itu tidak cukup. Apakah menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk itu buruk? Bukan, tetapi itu tidak cukup. Nah, mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Betapa banyak anak yang dibiasakan dengan hal-hal yang baik, tetapi begitu dia keluar rumah, dia mengalami gegar budaya sehingga mudah terpengaruh oleh temannya. Pada masa dulu untuk mendapatkan pengaruh itu dia perlu keluar rumah. Tetapi di masa sekarang ini tidak perlu keluar rumah, pengaruh itu bisa datang sendiri melalui benda yang ada di tangannya. Nah, lebih lagi kalau orang tua hanya memberi contoh, lalu mengira dengan memberikan contoh itu telah cukup baginya untuk menanamkan keimanan pada diri anak-anak mereka. Dan yang paling payah adalah ketika orang tua tidak memberi teladan, tidak pula menggurui sehingga anaknya mengilmui, dan akibatnya anak akan tidak mengilmui, bahkan sekedar menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak pun ia lalaikan.
lalu dia mengharapkan anaknya baik. Inilah yang agak aneh begitu ya. Berkenaan dengan menggurui anak, mari kita sejenak mengingat penjelasan dari Ar-Raghib Al-Asfahani tentang tarbiyah, tentang menggurui ini. Beliau berkata dalam Al-Mufradat, Ar-Rabbu secara bahasa artinya at-tarbiyah, yakni membuat sesuatu sedikit demi sedikit hingga mencapai tingkatan yang sempurna. Yang dimaksud di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nur Abdul Hafiz Suhaib, adalah membangun kepribadian anak sedikit demi sedikit hingga mencapai tingkatan lengkap dan sempurna. Kata-kata ini ringkas, bagus, dan akan lebih bagus lagi kalau kita membaca uraiannya. Yakni pertama, apa yang dimaksud dengan membangun? Yang dimaksud membangun adalah melakukan usaha, meletakkan pada tempatnya, memperhatikan dan mengamati dengan seksama dan tidak lalai sedikit pun. Ini mengingatkan kita juga pada perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taghun ayat 14 yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, wahdharuhum, dan berhati-hatilah terhadap mereka, yakni anak-anak kita. Ini merupakan perintah bagi kita untuk berhati-hati, cermat, dan tidak lalai. Sementara sedikit demi sedikit adalah secara bertingkat-tingkat, tidak bisa seketika, tidak bisa serta-merta, dan tidak pula tergesa-gesa. Lalu apa yang dimaksud dengan sampai mencapai tingkatan yang sempurna? Yang dimaksud dengan sampai mencapai tingkatan lengkap yang sempurna adalah batasan seseorang anak itu sampai kepada tingkatan berpegang teguh kepada syariat Allah. Nah, ini tidak bisa dicapai kalau kita hanya memberitahu, ini tidak baik. Tetapi kita yang harus menanamkan. Saya teruskan kembali, jadi sampai mencapai tingkatan lengkap dan sempurna. Jadi sampai mencapai tingkatan lengkap dan sempurna berarti batasan seorang anak sampai kepada tingkatan berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Maksudnya dengan dirinya sendiri itu ialah tidak perlu lagi diobrak-obrak. Nah, saya teruskan lagi, saya ulangi lagi. Jadi yang dimaksud dengan mencapai tingkatan lengkap dan sempurna adalah batasan seorang anak sampai kepada tingkatan berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri itu artinya dia itu memang telah tergerak untuk melakukannya tanpa dioprak-oprak. Itu berarti telah ada pada dirinya muraqabah itu perasaan diawasi, dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya anak itu dapat meneruskan sendiri proses pendidikan dengan berpegang teguh kepada syariat yang lurus ini. Lalu apa yang terjadi jika orang tua dan guru melalaikan tugas menggurui atau memberikan tarbiyah ini? Pengetahuan anak tentang agama dan akhlak mungkin banyak, dan kita telah melihat banyak pelajaran tentang hal ini. Tetapi ia tidak menjadi pegangan, tidak pula menjadi keyakinan yang menggerakkan. Dia hanya menjadi pengetahuan semata-mata. Ia gagap ketika tiba-tiba harus berhadapan dengan tarwijul batil. Maksudnya tarwijul batil itu ialah seruan-seruan, ajakan-ajakan, kampanye, propaganda, sesuatu yang memang gencar menerpa dirinya mengenai kebatilan-kebatilan. Ada yang menarik bahwa
Ada al-batil, kebatilan-kebatilan, kerusakan-kerusakan, eh, dan ada al-dhalal. Adapun dhalal atau kesesatan itu eh, bisa mempengaruhi seseorang karena ditelkinkan. Ditelkinkan itu berarti disampaikan kepadanya secara pribadi berulang-ulang dan tidak mudah. Sebagaimana tidak mudah orang itu menjadi sesat kalau tergoda oleh maksiat itu lebih mudah. Maka untuk cenderung untuk menyukai hal-hal yang batil itu cukuplah dengan tarwijul batil, dengan kampanye, dengan menyerukan, dengan mengajak kepada kebatilan. Nah, hari ini tarwijul batil itu bisa melalui benda-benda sederhana semacam ini. Adapun kesesatan itu perlu lebih intens menyampaikannya, lebih pribadi. Sebagaimana dia lebih sulit ditanamkan, lebih sulit pula untuk diperbaiki, untuk dihilangkan. Mari kita terus kembali. Nah, jadi kalau orang tua dan guru itu melalaikan tugas menggurui, jadi kalau orang tua dan guru itu melalaikan tugas menggurui atau memberikan tarbiyah ini, maka pengetahuan anak tentang agama dan akhlak yang mungkin akan sangat banyak itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap dirinya. Dia tidak menjadi pegangan, tidak pula menjadi keyakinan yang menggerakkan. Dia hanya menjadi pengetahuan semata-mata. Dia gagap ketika tiba-tiba harus berhadapan dengan keadaan yang mengajak, mendorong kepada kebatilan, dan memberikan indoktrinasi, memberikan talqin, menanamkan betul terus-menerus kepada kesesatan. Apalagi kalau sebelumnya anak hanya disibukkan. Saya ulangi lagi, apalagi kalau sebelumnya anak hanya disibukkan dengan berbagai kegiatan yang sangat padat, dengan beranggapan kalau anak mempunyai waktu luang akan berpikir yang tidak-tidak. Dan ini sering saya jumpai. Kenapa anak tidak diberi kesempatan istirahat sama sekali? Gini Ustaz, nanti kalau anak-anak itu punya waktu luang, nanti pikirannya nggak karu-karuan. Pikirannya itu aneh-aneh, pikirannya tidak-tidak, ya. Dan nanti mereka condong kepada keburukan. Nah, padahal Rasulullah Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Sebagaimana sabda beliau, al khairu adah. Kita akan bahas nanti insya Allah, ya. Apa akibat kesalahpahaman semacam ini? Akhirnya anak diperlakukan layaknya robot yang dikendalikan melalui remote control berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Bukan salah memerintah, bahkan sangat baik. Bukan salah pula melarang, bahkan itu merupakan keharusan. Tetapi hanya memberikan perintah dan larangan itu merupakan masalah yang sangat serius. Maka ketika tidak memungkinkan untuk memberi kesibukan yang sangat padat, seperti sekarang ini ketika anak harus di rumah saja, belajar pun online, anak pun kehilangan inisiatif dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan itulah dia mudah terpapar oleh keburukan. Apalagi jika saat dia belajar misalnya setiap saat membuka senantiasa muncul tarwijul batil. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan pada benda ini, ya. Bukan, tetapi masalahnya ada pada kelalaian kita. Saya teruskan kembali, pada dasarnya setiap anak itu baik dan lahir dalam keadaan baik, mencintai kebaikan dan condong kepada kebaikan pula. Sebab kebaikan itu adalah adah. Adah itu maknanya adalah sesuatu yang pada asalnya melekat pada diri manusia.
Sedangkan keburukan itu lajajah, bisa pula karena hajah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khairu adah wasyarru lajajah. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kebaikan itu adah, yakni sesuatu yang harusnya sudah lazim dilazimi pada diri manusia, sesuatu yang pada asalnya melekat pada diri manusia. Wasyarru, dan keburukan itu lajajah. Wa man yuridillahu bihi khairan, dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan faqihkan dia, matangkan pemahamannya tentang agama ini. Dalam hadis yang lain redaksinya ada yang berbeda, yakni al khairu adah, kebaikan itu adah, sesuatu yang seharusnya memang melekat, memang sudah dari sononya sudah terinstal, tertanam pada diri manusia. Wasyarru lihajah, dan keburukan itu karena adanya hajat, karena adanya merasa perlu, merasa butuh. Itu beda dengan betul-betul membutuhkan. Di masa sekarang atau masa-masa sebelumnya pun banyak orang mengatakan, loh anak sekarang kan mereka kan hidup di zaman seperti kan mereka sudah menjadi kebutuhan HP dan lain-lain. Nah, dari mana asalnya kebutuhan itu? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, maka dia menghalangi orang melakukan kebaikan-kebaikan dan bahkan menjadikan seseorang itu tidak dapat bertahan hidup. Nah, ala kulli hal, dari dua redaksi tadi, yakni lafaz hajah dan lajajah, apa konsekuensinya? Yang pertama adalah anak itu harusnya memperoleh tarbiyah yang mencukupi. Orang tua dan juga guru betul menggurui, yakni tadi penjelasan mengenai menggurui atau tarbiyah itu sudah saya sampaikan, yakni betul-betul menanamkan sikap, mengasah pikiran anak sehingga gagasan-gagasannya, kemauan-kemauannya, kecondongannya pun kepada kebaikan. Dan dia sudah dapat menilai sesuatu itu, sehingga ketika dia berhadapan dengan seperti ini, dia tidak gagap karena sebelumnya sudah ada kesiapan pada diri mereka. Kemudian berikutnya adalah mereka ini mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Dan ini harusnya mulai dicapai oleh anak-anak kita ketika mereka usianya 6 tahun, selambat-lambatnya 7 tahun, yakni ketika mereka sudah menjadi mumayyiz. Mumayyiz itu orangnya, tamyiz itu kemampuannya. Tamyiz itu adalah kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Lagi-lagi di sini kita melihat bahwa anak itu memang perlu kita siapkan, perlu kita bekali untuk mampu menilai dengan akalnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Kullu mauludin, setiap anak, yulad, dilahirkan, 'alal fitrah, di atas fitrah, hatta, sehingga yu'riba anhu lisanuhu, dia mampu menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang, menggunakan lisannya. Fa idza 'abbara anhu lisanuhu, ini ada perbedaan dari yu'riba anhu lisanuhu, ini 'abbara anhu lisanuhu. Maka apabila dia telah mampu mengungkapkan gagasan, mengekspresikan perasaan, mengartikulasikan kemauan, mengartikulasikan pikiran, dan memberikan, menciptakan framing, membuat kesan dengan lisannya. Jadi abbar ini cakupan makna seperti tadi. Dengan lisannya, imma syakiran, boleh jadi dia itu syakir, yakni orang yang tetap tegak di atas iman itu, wa imma kafura. Ada beberapa pelajaran di sini. Pertama, kita melihat bahwa titik perubahan itu yang menyebabkan mereka berbelok adalah lisan.
Yang kedua, dari sini kita melihat bahwa tugas penting orang tua itu menjaga fitrah mereka, bukan menemukan apalagi mengembangkan. Begitu kita berpikir tugas kita menemukan apalagi mengembangkan, maka itu pasti merupakan kesalahan yang sangat serius gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bahwa dari lisan itu pula lah dimungkinkan dapat bergeser seorang anak itu imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia syakir, menjadi orang yang bersyukur. Kenapa menjadi orang yang bersyukur itu menjadi kata lain dari tak beriman? Karena syukur itu ada 3 syaratnya, yakni mengakui dalam hati, menyatakan, mengikrarkan dengan lisan, dan mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat yang Allah taala berikan itu untuk hal-hal yang diridai atau yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah imma syakiran juga bermakna apakah dia itu tetap beriman kepada Allah, wa imma kafura, ataukah dia itu menjadi orang-orang yang condong kepada kekafiran, kepada kekufuran, kepada penyimpangan ya. Nah, pintunya di mana? Lisan. Dengan demikian kalau kita ini hanya memberikan contoh kepada anak-anak, karena orang mengatakan teladan itu berbicara lebih banyak dibandingkan perkataan. Ada ungkapan one example, satu contoh atau satu perbuatan itu memberikan teach louder, atau misalnya teach 1,000 more, teach louder than 1,000 words. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ini bukan hadis. Bahwa satu contoh itu berbicara lebih lantang daripada 1.000 kata-kata. Sekali lagi ini bukan hadis. Nyatanya adalah banyak sekali anak-anak yang error, nggak karu-karuan, dari keluarga yang baik-baik saja. Kenapa bisa demikian? Rupanya wallahu a'lam bishawab, banyak orang tua yang baik-baik lupa untuk mengajarkan, lupa untuk menggurui anak-anaknya dengan lisannya, mendidik lisannya anak-anaknya, dan lupa untuk mengajak anaknya belajar mempertimbangkan. Kalau menurutmu jika seperti ini nanti bagaimana? Kalau misalnya ini seperti ini bagaimana? Saya teringat suatu saat seorang anak saya, sekarang sudah besar ya, pada saat itu masih SD kelas 2 barangkali kelas 3. Ketika saya jemput dari sekolah, dia merasa heran dengan orang-orang yang berdua-duaan, sembunyi-sembunyi. Yang itu ngapain nih Pak? Itu kenapa? Kalau saya jawab langsung, saya tidak siap memberikan jawaban. Tapi kalau sudah saya jawab, ini tidak menyelesaikan persoalan, apalagi kalau cuma dibilang nggak boleh. Dan lebih runyam lagi, lebih rusak lagi kalau mengatakan nggak boleh, masih kecil. Nah, maka akhirnya saya mencari akal, saya berusaha mempelajari. Waktu saya sampaikan, oh iya nak, nanti insya Allah Bapak akan sampaikan kepada kamu. Nah, saya berusaha memikirkan apa jawaban buat anak saya ini. Pada akhirnya sekian hari kemudian ketika saya jemput anak itu, malah saya ajak dia untuk melihat mereka yang pacaran itu. Yang dari sana kita membangun dialog, ada dialog sehingga dengannya anak menjadi yakin, menjadi tahu bahwa itu keburukan. Kalau nggak buruk kenapa mesti sembunyi-sembunyi dan lain-lain, itu panjang pembicaraannya ya. Tetapi saya memberikan contoh ini hanyalah untuk memberi gambaran bahwa di antara tugas kita itu ialah menyiapkan anak, menggurui anak sehingga dia mampu membedakan baik dan buruk. Bukan cuma ini baik, ini buruk, ini nggak boleh. Bukan. Jadi menggurui anak sehingga dia dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Bukan cuma didikte, bukan cuma beritahu. Karena itulah maka
Manakala dia menemukan contoh-contoh, menemukan ajakan-ajakan kepada yang buruk, dia tidak kaget karena dia cepat menilai. Tapi kalau tidak kita siapkan, maka sangat mungkin anak yang sebelumnya tenang-tenang saja, begitu sekarang ini belajarnya harus online, yang pada saat online itu munculnya macam-macam, akhirnya anak kehilangan keseimbangan. Saya terusan lagi. Tadi saya menyampaikan tentang mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya alias tamyiz. Nah, tamyiz itu membawa konsekuensi bahwa anak memiliki kemampuan untuk menentukan sikap dengan jelas. Ya. Dan inilah tugas kita untuk mengajarkan kepada mereka, bukan cuma memberitahu. Ya. Dan sekarang ini banyak orang tua yang merasa, wah, saya nggak mau menggurui. Loh, kalau nggak mau menggurui, maunya ngapain gitu ya? Maunya cuma diumbar, gitu. Nggak mau menggurui. Tapi pengennya baik, lucu juga, itu lucu juga. Jadi konsekuensinya adalah anak memiliki kemampuan untuk menentukan sikap dengan jelas. Dengan jelas itu artinya ada parameternya, ada miqyas. Mereka memiliki maqayis, jadi parameter-parameter yang kokoh, yang mereka tidak perlu terombang-ambing karena parameternya sangat jelas. Kemudian berikutnya lagi adalah anak itu terlatih menghadapi tantangan hidup sehari-hari sehingga dia lebih mampu menghadapi keadaan yang mendesak. Lajajah, mampu pula mengambil sikap sehingga tidak mengambil jalan pintas saat memiliki hajah, saat memiliki kebutuhan, atau apalagi sekedar merasa butuh. Merasa butuh sebenarnya bukan kebutuhan, tetapi ketika orang merasa butuh, dia tidak tahu bahwa yang ada pada dirinya itu sebenarnya bukan kebutuhan, melainkan sekedar keinginan saja. Berikutnya lagi ialah dari sini maka anak itu perlu memiliki keberanian untuk bersikap tegas. Bukan berarti kasar. Tegas itu tidak ada hubungannya dengan kasar. Banyak orang tua itu kasar kepada anak tapi tidak tegas. Ketika anaknya minta dia langsung marah, bahkan ngancam-ngancam, tapi ketika anaknya nangis akhirnya dipenuhi keinginannya walaupun dengan marah. Nah, ini kasar dan tidak tegas. Tapi sebaliknya orang tua yang tegas itu bisa berbicara dengan lembut, dengan santun, dan tetap konsisten dengan pendiriannya. Kemudian dia itu memiliki ilmunya, jadi bukan cuma diberitahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena itulah kita harus ingat bahwa tugas kita itu menggurui. Guru itu tugasnya memang menjadikan anak itu betul-betul paham, gitu ya. Bukan cuma memberitahu, bukan tukang pengumuman, bukan memberikan iklan atau pengumuman kepada mereka. Iklan lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi iklan, gitu ya. Bukan itu. Jadi yang menjadi masalah adalah manakala kita hanya mengatakan nggak boleh, ini nggak baik, jangan, ini harus. Ini hanya memberitahu, tapi tidak memberikan ilmunya. Nah, sampai di sini apakah cukup? Tidak. Kita juga harus mendidik hajah, kebutuhan mereka. Yakni jadi anak-anak ini. Saya ingin mengambil contoh sederhana. Anak saya sekarang mungkin tidak begitu berharga gitu ya. Uang saku anak-anak saya itu kalau SD setiap hari Rp2.000. Kecuali jika ada tambahan pelajaran, misalnya ada les atau ada kegiatan ekstrakurikuler, tambah Rp1.000. Pada awalnya itu diberikan setiap hari, tetapi seiring bertambahnya usia, maka uang saku itu bisa diberikan per pekan. Misalnya dengan kesepakatan, misalnya bukan lagi harian, tapi sepekan berapa. Kenapa seperti ini? Agar dia belajar mengelola dan belajar mengendalikan diri. Dalam hal ini bukan cuma penjadwalannya yang diubah dari setiap hari berubah menjadi pekanan, tetapi kita mengajak berbincang apa yang dapat dia lakukan, apa manfaat yang diperoleh apabila dia
uang itu dia simpan, tidak langsung dia tidak langsung dia belanjakan semuanya. Nah, teruskan lagi. Jadi sekedar memberi contoh tidak cukup, kita perlu juga dan juga menghidupkan akal mereka agar dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya, itu pun tidak cukup. Kita juga harus mendidik hajah atau kebutuhan mereka. Tidak jarang yang membuat anak atau bahkan kita sebagai orang tua merasa terdesak, merasa terdesak dengan hal-hal yang merasa terdesak oleh hal-hal yang memang sangat kita perlukan atau bahkan tidak kita perlukan, sehingga karena itu akhirnya orang berpikir berpikir jalan pintas gitu ya. Nah, itu tugas pertama kita tadi adalah menggurui anak-anak kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan tugas kita sebagai guru bagi anak-anak kita dengan sebaik-baiknya? Menggurui bukan cuma sekedar tadris atau mengajarkan kepada mereka. Kemudian berikutnya, tugas kita itu, nah ini pula, Masya Allah. Saya sering sedih kalau mendengar orang mengatakan, Ustaz, gimana caranya mengingatkan anak tanpa menghakimi? Loh, apa salahnya hakim? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensifati dirinya sendiri dengan alimun hakim, maha mengetahui, maha berilmu, dan maha bijaksana. Jadi hakim itu baik dan kita perlukan dalam kehidupan. Maka hendaklah kita tidak risau dengan istilah menghakimi. Anak-anak itu justru memerlukan figur yang tegas dalam bersikap, konsisten, dan dapat diandalkan. Anak tidak melihat orang tua sebagai sosok yang pelin-pelan, melainkan sebagai sosok yang kokoh pendiriannya. Disebut kokoh pendiriannya karena ada acuan yang jelas. Dan acuan ini menjadi miqyas, menjadi parameter dalam bertindak sehari-hari. Akan tetapi hakim yang tidak adil justru merusak. Dia hanya menuduh, dia hanya menghukum gitu ya. Nah, ini yang nggak baik. Dia tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai hakim. Artinya bahwa yang kita perlukan adalah berusaha menjadi hakim yang adil. Kita menegakkan aturan, memberikan larangan, dan menetapkan serangkaian perintah dengan landasan jelas, tegas perintahnya, jelas larangannya, sekaligus mengiringinya dengan bayanuddin, yakni penjelasan yang ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penjelasan yang ada 4 kemungkinan ada 4 kemungkinan anak kita setelah remaja. Dari remaja itu tidak mesti begitu menjadi remaja mengalami krisis, enggak. Salah satunya adalah remaja yang memiliki identitas diri sangat kokoh, bahkan sebelum memasuki masa remaja. Inilah yang disebut sebagai identity foreclosure. Perlu dibedakan, ada namanya identity foreclosure dan ada namanya identity foreclosed. Bedanya di mana? Identity foreclosure, anak itu telah memiliki identitas diri yang kuat, identitas diri yang jelas, dia memiliki arah hidup yang kokoh karena dia memiliki keyakinan yang sangat matang dengan alasan ilmu yang jelas. Nah, anak-anak seperti inilah yang mereka ini akan cenderung memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri, sehingga tugas kita sebagai orang tua maupun guru itu bukan memotivasi mereka, melainkan menjaga motivasinya dan menguatkan, mengokohkan motivasinya, ya. Sedangkan identity foreclosed itu anak memang dipaksa, kamu harus begini, kamu nggak boleh begini,
Sebenarnya yang pertama tadi juga berasal dari orang tua yang sangat tegas, jelas, menunjukkan arah, dan menyertainya dengan ilmu, menanamkannya dengan baik, memberi ruang untuk dialog, walaupun dalam soal-soal yang sifatnya mutlak mengenai agama ini tidak dapat ditawar-tawar, tetapi sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar itu manakala anak belum bisa menerima, orang tua mencari jalan, orang tua memikirkan bagaimana menjelaskannya sehingga itu tertanam pada diri anak dan anak memiliki pemahaman yang kokoh dan utuh, ya. Jadi di sini kita merasakan betapa pentingnya menggurui anak dengan sebaik-baiknya dan menghakimi anak dengan sebaik-baiknya. Menghakimi itu artinya ketika ada sesuatu kita tidak tidak main menyalahkan saja atau apalagi cuma menuduh-nuduh saja, tetapi ini tadi gimana, contohnya begini, suatu saat ada anak, begitu kita pulang ada anak yang nangis, ini kalau ini contohnya masa lalu gitu ya, ini agar lebih mudah saya memberikan contoh ya. Baru saja istirahat, anak itu menangis. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah belajar menjadi hakim yang tepat, menjadi hakim yang baik. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menghakimi dengan cara apa? Kita bertanya pada anak. Yang kita tanyai siapa? Itu ada anak tadi yang nangis dan ada pula kakaknya, agak jauh lagi ada kakaknya lagi. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita tanyai adalah yang nangis. Karena dia yang sedang mendapatkan masalah, kita bisa bertanya, kamu nangis kenapa? Nah? Lalu dia nyampaikan, habis mbak. Bukan berarti kita langsung mbaknya, tapi tidak tergesa-gesa untuk bertanya kepada mbaknya, tapi masih bertanya kepada segera ringkasnya kita ini menanyakan dengan rinci, dengan detail, mengkonfirmasikan dengan kakaknya, dan dari sana akhirnya kita dapat menegakkan sikap, mengambil keputusan, dan anak memiliki pemahaman yang kokoh, ya. Artinya kita ini menjadi penetap dengan landasan yang jelas, gitu ya. Sebagaimana hakim itu bukan main tuduh. Kalau main tuduh cuma langsung menyalahkan, itu bukan hakim namanya, ya. Teruskan lagi. Jadi ada remaja dengan identity foreclosure, ada pula yang identity foreclosed, dipaksakan. Yang kedua ini rawan untuk terjadinya gangguan-gangguan jiwa pada diri mereka. Yang pertama itu Masya Allah akan menjadi pribadi yang sangat kokoh, ya. Lalu asalnya dari mana mereka ini? Salah satu aspek pentingnya adalah jadi asalnya dari mana? Salah satu aspek pentingnya adalah orang tua yang secara sengaja menanamkan keyakinan dan orientasi hidup. Hidup ini mau ngapain sih kepada anak? Artinya orang tua itu proaktif, mengambil inisiatif melakukannya, tidak menunggu anaknya bermasalah, tidak menunggu anaknya melakukan berulah. Nah, ada pula remaja yang mengalami krisis dan ada pula remaja yang mengambang. Saya tidak membahas itu. Pertanyaan, saya kira itu ada beberapa hal pokok. Selebihnya saya hanya ingin menambahkan, karena ini sudah menjadi pertanyaan di berbagai tempat, ya. Apakah orang tua itu perlu terus mengikuti perkembangan teknologi? Tidak. Yang lebih penting adalah mengikuti perkembangan anak, sehingga kita peka, kok anak saya hari ini gini ya, jam sekian kok belum ngapa-ngapain ya.
kita peka dengan perkembangan anak kita, sehingga kita cepat tanggap saat anak berubah meskipun baru permulaan. Dengan demikian kita pun bersikap, kita pun sigap dalam menanggapi dan meluruskannya. Ya, sikap itu artinya bersegera, terukur, dan memiliki landasan ilmu. Karena itulah kita hendaknya belajar, dan terus belajar. Kita ini kadang-kadang tidak adil, tidak menjadi hakim yang baik. Untuk urusan menambah penghasilan, Allah ya karim, kita belajarnya sampai lama sekali. Tetapi untuk urusan yang jauh lebih panjang, bahkan setelah kita pensiun pun mereka tetap menjadi anak kita. Banyak yang asal-asalan, banyak yang sekenanya saja. Karena itu wajarlah kalau anak itu senantiasa merepotkan. Jadi yang paling penting itu adalah menciptakan itu. Jadi yang paling penting adalah menciptakan ikatan batin yang bukan sekedar mendengar. Saya tambahkan lagi sebelum saya serahkan kepada moderator, jika kepercayaan anak itu terjaga, maka aturan termasuk di dalamnya batasan akan lebih mudah diterima oleh anak. Dan jika kepercayaan anak itu terjaga, maka kata-kata kita, nasihat kita juga akan lebih mudah mereka terima. Dan jika mereka itu memiliki sikap hormat, respek kepada kita, bagaimana perkataan para ulama, hormat sebagaimana perkataan ulama, al-hurmat khair minat ta'ah. Respek itu lebih baik daripada taat. Bukan berarti taat itu enggak baik, tapi kalau anak itu memiliki sikap hormat kepada kita, maka saat kita tidur pun, saat kita istirahat pun, atau saat kita tidak di rumah pun, mereka tetap senantiasa memiliki ketaatan kepada kita. Karena mereka taat bukan disebabkan takut kepada kita. Dalam keadaan inilah nasihat kita, perkataan kita akan lebih mudah membekas pada diri mereka, meskipun kita tidak berteriak-teriak kepada mereka. Itu saja saya kira, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Ustaz untuk sesinya, yaitu tanya jawab. Monggo ayah bunda yang dipersilahkan bisa melambaikan tangannya dan menyebutkan nama dan wali murid siapa. Ya, sebutkan nama dulu. Saya Bu Ana dari Ibunda dari Masaka kelas 2A. Baik Ustaz, ini Ustaz Faudil Ali, saya ingin menanyakan bagaimana kiat-kiat khusus ketika kita tidak mempunyai waktu yang cukup panjang untuk berinteraksi dengan anak kita. Kiat khusus mendampingi anak dalam waktu yang lebih singkat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sehari malam itu sama. Seluruh manusia itu diberi waktu yang sama, 24 jam sehari semalam. Dan sebenarnya masalahnya adalah berkenaan dengan kita itu bagaimana mau memanfaatkan atau tidak. Saya teringat ketika tahun 2008, 2007, saya masih sering memberikan training kalau saya kepada ibu itu, Bu,
Kalau misalnya siang ada sesuatu yang sangat menarik, misalnya mendapatkan pengalaman yang sangat menggoda begitu, dan ibu ingin cerita apa yang ibu lakukan, ternyata yang dilakukan adalah dia akan ketika seseorang itu telah memiliki kemauannya kuat, keinginannya Nah, ternyata ketika seorang telah memiliki kemauan yang kuat dan keinginan menyempatkan, mohon maaf di lagi, ya. Dia akan menyempatkan waktu meskipun waktu istirahatnya hanya 1 jam, tidak ada perpanjangan. Poin pokoknya apa? Ada niat di sana, ada niat. Kalau kita menganggap anak kita itu sebagai gangguan buat kita, kalau sebagai gangguan buat kita, kita punya waktu longgar pun enggan kita untuk berbincang dengan mereka. Kita enggan untuk bertemu mereka, ngobrol dengan mereka, mendengarkan mereka, memahami keluh kesah mereka, apalagi menetapi perkataan yang disampaikan sahabat, yakni man ahsanal istima' ta'addaral intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Apa pelajaran dari nasihat sahabat ini? Bahwa di antara cara meluruskan anak, cara membangkitkan anak, bukanlah dengan banyak-banyak memberikan nasihat kepada mereka, tetapi dengan mendengarkan. Mendengarkan itu artinya kita meluangkan waktu lebih lama untuk mengetahui ceritanya, untuk mengetahui gelisahnya, untuk mengetahui kerisauan mereka. Dan ketika mereka memiliki pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, kita tahu sebabnya, kita dapat memberikan umpan balik, memberikan tanggapan, sehingga mereka itu dapat berbenah, dapat kita benahi kekeliruan berpikirnya. Dalam hal ini apa yang paling pokok? Yang paling pokok adalah telinga kita, kemauan untuk mendengarkan istima', bukan cuma sekedar mendengar. Bukan cuma sekedar mendengar. Mendengarkan itu berarti perlu niat. Dan di antara tanda-tanda mendengarkan itu ialah dia memahami isi perkataan. Di antara tanda memahami isi perkataan itu ialah kita dapat memberikan umpan balik yang tepat, memberikan tanggapan yang sesuai dengan apa yang menjadi keluh kesah anak itu. Jadi kembali lagi, mohon maaf, kerap kali bukan soal sempitnya waktu, Ada orang tua yang waktunya di rumah itu mungkin cuma 2 jam waktu yang betul-betul dapat dikatakan longgar itu, atau bahkan 1 jam, tetapi dia dapat mengambil waktu itu. Tetapi banyak juga orang tua itu yang merasa begitu sibuk walaupun tidak sibuk-sibuk amat. Mohon maaf, saya contoh lagi. Contoh lainnya adalah betapa banyak orang itu yang merasa sibuk hanya karena dia sedang bepergian, padahal dia bukan yang nyetir, naik kereta dari Blitar ke Jogja itu berapa jam sendiri, dan mereka ini bukan masinis, bukan kondektur. Jadi sebenarnya punya waktu longgar yang sangat banyak, dia cuma duduk. Waktu yang sangat panjang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang membawa kemaslahatan. Apakah itu membaca, apakah itu menelpon anaknya, apakah itu menulis, dan lain-lain. Di antara buku-buku saya, ada buku yang
saya tulis sebagian besar itu di perjalanan. Buku itu adalah mencari ketenangan di tengah kesibukan, kemudian berdoalah untuk urusan apapun. Kemudian yang ketiga adalah buku yang berjudul Positive Parenting. Sebagian besar isi buku itu saya tulis ketika saya sedang di perjalanan. Termasuk suatu ketika saya karena ada sedikit trouble saat itu, dari Malang ada yang tertinggal sehingga akhirnya saya harus berhenti di stasiun Blitar, nunggu di musola stasiun, lalu menunggu kereta berikutnya dari Malang. Nah, itu waktu yang sangat longgar, tidak ada orang yang mengenal saya, maka saat itulah waktu untuk nulis. Nah, mohon maaf, ini hanyalah sekedar contoh-contoh saja. Jadi masalahnya sekali lagi bukan soal kita sempitnya waktu, tetapi mau nggak kita meluangkan itu walaupun sedikit sangat bermakna. Suatu saat saya pulang dari serangkaian perjalanan karena ada kegiatan-kegiatan yang sangat padat, maka saya akhirnya pulang dalam keadaan yang sangat capek. Tetapi waktu itu adalah waktu yang masih memungkinkan untuk melakukan perjalanan dengan anak-anak, kan harinya hari Minggu gitu ya. Maka saya sampaikan agar saya hubungi istri saya agar ketika dijemput sama anak-anak. Untuk apa? Sekalian waktu itu ke arah timur, ke arah Klaten, nggak sampai Klatennya. Gitu. Nah, anak-anak melihat bahwa saya sedang capek betul, sehingga ada yang bertanya, Bapak nggak capek? Saya sampaikan, bukan saya mau berbohong, iya nak, Bapak capek sekali, tapi Bapak senang bisa jalan bersama kalian. Maka akhirnya saya mengatakan, habis ini kita langsung pulang aja Pak. Akhirnya waktu cuma beli bakso seingat saya, kita pulang aja, nanti kalau Bapak sudah istirahat, kita bisa main-main. Artinya, meskipun waktu kita itu tidak begitu panjang, anak akan merasa berharga jika kita meluangkan. Sekali lagi, berbeda antara waktu luang dengan meluangkan. Sebagaimana sangat berbeda ketika teman kita itu mampir ke rumah 5 tahun, 10 tahun, nggak ketemu, walaupun kita tahu dia sering ke Blitar misalnya, nggak pernah mampir. Nah, hari itu dia mampir, terus kita tanya, wah ini ada angin apa ini, kok singgah ke sini, kok ke sini? Tadi itu aku nyari orang dekat sini, ternyata orang itu nggak ada. Ya udah, daripada aku nunggu bengong, aku ingat kamu tinggal di sini, misalnya orang yang mengatakan itu. Ya sudah, aku mampir saja. Maka dalam keadaan seperti itu, kita tidak merasa perlu untuk nyengkak-nyengkak, tidak merasa perlu untuk betul-betul mengerahkan kemampuan, mengada-adakan kesanggupan untuk menghormatinya. Kenapa? Wong datang itu cuma ya daripada bengong nunggu, aku tak kesini saja. Artinya ke situ itu ya samalah dengan keemperan toko, tidak begitu penting, ya. Nah, sangat berbeda dengan teman kita, walaupun mungkin nggak ketemunya itu baru 2 tahun setahun, kemudian tiba-tiba nongol di tempat rumahnya. Wah, ini ada apa ini? Kok ujuk-ujuk datang ini? Aku itu dari kemarin kok ingat terus itu. Akhirnya ya wes waktu itu pamit ke keluarga. Ditanya, mau apa? Aku tuh kepingin beberapa hari ini. Emang suwe keangan-angan itu. Nah, bagaimana sikap kita? Sangat berbeda. Walaupun perkataannya sih penting ketemu Pak masih diluk ngobati kangen, maka kita merasa berharga. Kenapa? Karena disempatkan, karena diluangkan, menyengaja. Nah, poinnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada moderator. Monggo. Terima kasih banyak. Sungguh menginspirasi
saya sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Ustadz Is. Iya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz yang sudah masuk di kami. Yang pertama, mohon menjelaskan kembali poin terakhir taatnya anak kepada orang tua. Dan satu lagi, bagaimana cara menyikapi anak jika diingatkan atau dinasehati tidak dihiraukan. Jadi orang tua suka marah-marah pancing emosi. Monggo Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Ya, sebenarnya yang diperlukan itu cuma dua. Yang pertama siqah, kepercayaan. Dan setiap anak itu lahir dalam keadaan percaya penuh, percaya bulat kepada kita. Tidak ada anak itu curiga kepada orang tuanya, itu nggak ada. Nggak ada bayi ketika disusui lalu menolak dulu, terus minta bukti kepada emaknya, mak. Atau enggak bukti, coba buktikan kalau kamu tuh emakku, nggak ada. Mana kelahiran itu nggak ada. Anak itu lahir dalam keadaan percaya penuh kepada kedua orang tuanya. Maka tugas kita lah untuk menjaga kepercayaan itu. Nah, ada ungkapan yang sering tidak jelas asal usulnya. Misalnya ada orang tua mengatakan, atau bahkan saya pernah mendengar dalam sebuah acara parenting, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pernah lihat enggak anak-anak itu kalau masuk TK, yang lebih dipercaya siapa? Gurunya atau orang tuanya? Lalu ada yang mengatakan gurunya. Mama lagi sama ngamuk nih. Nah, apa betul begitu? Ya enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak saya 7, dari sana saya dapat mengambil pelajaran juga. Jadi anak itu macam-macam itu bukan karena anaknya macam-macam, karena semua lahir dalam keadaan baik. Yang mengubah itu orang tuanya. Ada anak yang lebih percaya pada orang tuanya dibandingkan kepada gurunya. Maka kalau ada yang berbeda, misalnya gurunya menyampaikan nggak sama orang tuanya, dengan mengatakan enggak gitu kata bapakku. Yang kedua, ada anak yang lebih percaya pada gurunya dibandingkan pada orang tuanya, maka kalau ada yang berbeda dia akan mengatakan pada bapaknya misalnya, enggak gitu kata guruku, enggak gitu, bapak itu enggak tahu. Nah, kemudian yang ketiga, ada anak yang sama percayanya, dia sangat percaya pada orang tua, dan ketika orang tua mengirimkan anak ke sekolah, memasukkan anak ke sekolah, dia juga pesankan, tanamkan kepercayaan itu pada diri anak terhadap guru-gurunya. Gurumu gile, Masya Allah, orangnya baik-baik semua. Nah, maka sama percayanya. Ketika menjumpai keterangan yang berbeda, anak akan berusaha untuk saling konfirmasi. Konfirmasi itu misalnya begini, Pak, apa nak? Bapak kan pernah bilang begini, kok tadi guruku bilangnya begini, kenapa ya Pak? Kok beda, kenapa Pak? Nah, dalam hal ini bukan mengatakan salah yang satu, tetapi saling mengkonfirmasikan. Kenapa? Karena kepercayaannya kepada orang tua sama kuatnya dengan kepercayaan kepada guru. Kepada guru pun dia juga akan mengkonfirmasikan, guru, kalau Bunda itu bilangnya begini, kok beda kenapa? Artinya di situ ada hal-hal yang kaitannya dengan meng-cross check, mengkonfirmasikan kepada kepada masing-masing pihak. Nah, ini keadaan yang paling baik, sehingga kalau ada masalah di sekolah cepat ditanggapi oleh orang tua di rumah, tapi bukan reaktif. Dan kalau ada masalah di rumah, demikian pula dapat diluruskan, dapat dibenahi oleh sekolah. Yang buruk adalah kalau keadaan yang keempat, apa itu? Anak-anak itu sama tidak percayanya, baik kepada guru maupun kepada orang tua. Kok bisa? Kan ada anak yang percaya pada guru, nggak percaya pada orang tua. Tapi kenapa kok ada anak yang nggak percaya sama guru, tidak percaya juga sama orang tua? Mohon maaf, lagi-lagi ini kerap kali berasal dari
sikap orang tua. Misalnya ketika anak itu mendapatkan penjelasan dari gurunya, orang tua nggak mencocoki, lalu orang tua mengatakan gurumu ki opo, gurumu gak tegas. Nah, anak merasa, loh, pertama adalah anak akhirnya melihat gurunya nggak kredibel, gurunya nggak patut dipercaya. Yang kedua, sebaliknya, maksudnya sebaliknya begini, anak merasa, loh lah iya gurunya nggak tepat, kenapa saya dijerumuskan di sini? Maka akhirnya dia kehilangan kepercayaan pada kedua-duanya. Terus yang dipercaya sopo itu bisa jadi temannya, boleh jadi orang lain, misalnya pembantu. Kalau pembantu masih mending karena dia masih ada dalam masih dapat kita jangkau untuk kita komunikasikan, untuk kita ajak bincang bersama, walaupun ini bukan sesuatu yang pas, bukan sesuatu yang ideal. Yang repot adalah kalau dia nggak percaya pada orang tua, nggak percaya pada guru, dan yang diikuti itu bukan pembantu dan juga bukan temannya, melainkan yang diikuti adalah Syekh Google dan lain-lain. Nah, kenapa bisa demikian? Ya orang tua lagi-lagi. Teruskan lagi. Lalu apa yang dapat menjaga kepercayaan anak? Yang dapat menjaga kepercayaan anak itu ialah mari kita tengok Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ini ayat yang paling sering saya sampaikan. Hampir setiap kali saya membahas tentang parenting, ayat ini senantiasa saya sampaikan. Hampir pasti. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Nah, di ayat ini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar takut. Kalau kita meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal kita, yang kita takuti nasib mereka ini setelah kita tiada. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan seruan kepada kita, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu, dan berbicaralah dengan qaulan karimah, perkataan yang benar. Nah, qaulan karimah itu bagaimana? Qaulan karimah itu pertama adalah jujur. Jujur itu gak bejuk, tidak berbohong. Yang kedua adalah straight to the point, langsung pada pokok masalah, nggak bulat-bulat. Kemudian yang ketiga adalah tidak menutup-nutupi kebenaran. Yang keempat adalah tidak mengandung kebohongan. Loh, apa bedanya? Tadi gak bejuk, ini tidak mengandung kebohongan. Ya, ini satu perkataan yang tampaknya tampaknya itu nggak bohong, tapi sebenarnya di situ ada unsur kebohongannya. Nah, kita nggak membahas panjang-panjang mengenai soal ini. Saya sudah sempat membahas di FB seingat saya, atau di IG, tapi di FB terutama ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah mau mengakui kesalahan. Kalau orang tua itu menegakkan perkataan seperti itu, ketika dia menolak permintaan anak, ketika dia melarang anak, semuanya dengan perkataan yang benar. Contohnya, anak pas buka HP lihat tayangannya nggak bener, lalu kita mengatakan nggak boleh, masih kecil. Nah, ini bukan termasuk qaulan sadida, bukan termasuk qaulan sadida. Pertama, kalau orang tua mengatakan nggak boleh karena masih kecil, berarti kalau besar boleh. Karena itulah wajar kalau ada anak begitu dia besar dari gak karuan. Dari mana asalnya? Ya dari orang tua yang nyuruh begitu. Nggak boleh nonton, masih kecil. Oh, berarti dia harus gede oleh. Siapa yang ngajari orang tua nih? Orang tuanya gitu ya. Jadi harusnya sampaikan alasan yang benar, alasan yang hak, alasan yang sesungguhnya. Begitu pula ketika menolak permintaan anak tidak diberikan es krim, kadang golek gampangi. Nah, ketika golek gampangi lalu mengatakan bapak nggak punya uang, padahal bapak ini duit. Nah,
Ini yang justru membuat anak itu merasa ditipu, akhirnya kehilangan kepercayaan. Dan pada saat yang sama kita akhirnya melalaikan bahwa di antara tugas kita sebagai orang tua adalah menggurui. Maksudnya menggurui itu bagaimana? Menanamkan kepada anak bahwa tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Ada saatnya dia perlu menahan diri. Kita bisa tunjukkan, Bapak punya uang nak, tapi bukan juga ngenyek anak. Aku di duit mau bang kayak ekon, itu berarti menyakiti ya. Kita sampaikan Bapak punya uang nak, Bapak nggak keberatan ngasih kamu nak, tapi kemarin sudah beli es krim, 5 hari yang lalu kayaknya kamu juga beli es krim. Tidak semua keinginan mesti kita penuhi nak. Kalau kamu minta uang untuk kamu simpan, tidak apa-apa Bapak kasih. Itu misalnya. Nah jadi dalam hal ini kita sampaikan. Nah, misalnya anak kemudian mengatakan, nanti aku nangis loh. Nah, kamu nangis kenapa, nak? Kan? Apa yang kamu nangis kalau bukan? Loh, kamu nangis kenapa? Apakah dengan itu akan membuat kamu puas? Jadi kita mau tanya kepada anak itu, menggali, sekaligus meluruskan pikirannya, agar nanti, ini kalau masih TK, masih kecil, agar nanti ketika dia itu mencapai usia 7 tahun sebagaimana tadi hadis Nabi Muhammad SAW yang ujungnya imma syakiran wa imma kafura, dia itu lurus. Kemudian berikutnya lagi mengenai 2 hal terpenting tadi, yakni hormat, respect. Diserap dalam bahasa menjadi hormat, tapi ada perbedaan setelah diserap ya. Hormat itu, respect itu betul-betul ngajeni mulyakno, gugu temenan, betul-betul gugu wong tua. Nah, hormat itu tidak bisa muncul, tidak bisa timbul kecuali fitahnya masih ada. Jadi kepercayaan itu akan hormat itu akan tumbuh kalau kepercayaannya masih ada. Tapi sekedar kepercayaan toh tidak menjadikan anak itu memiliki hormat. Kadang ya anak itu percaya sama Tuhan tapi gak ngajeni. Lalu apa yang menyebabkan anak itu hormat? Pertama, melihat konsistensi bapaknya atau emaknya ini. Dia melihat konsistensi sikap, melihat kejujurannya, melihat ketegasannya, melihat kokohnya kepada nilai-nilai yang dipeganginya. Satunya kata dengan perbuatan. Kedua, dia merasakan betul bahwa orang tuanya betul-betul mencintai dia. Ketiga, dia merasakan betul bahwa bapak ibunya itu peduli dengan dia, mau meluangkan waktu untuk dia, gitu ya. Nah, ini di antara hal-hal yang menyebabkan melahirkan hormat. Dan kalau orang tua itu menghukum anak, anak merasakan bahwa orang tua menghukum itu bukan karena orang tua itu sewenang-wenang, bukan karena semaunya sendiri, bukan karena zalim, tetapi karena memang menegakkan prinsip, menegakkan aturan. Dalam keadaan itulah maka kita dapat memahami kenapa ada orang tua yang keras dan diajeni karo anake, tapi kenapa juga ada orang tua keras dan anaknya gak karo-karo kurang ajari. Nah, apa yang bedakan? Karena ketika orang tua yang pertama tadi keras, anak melihat bahwa orang tuanya ini hakim yang baik. Karena itu tadi disampaikan, kita itu perlu tugas kita itu menghakimi, yakni menunjukkan kenapa kita harus begini, kenapa harus begini, gitu ya. Tetapi bukan main kasar, bukan main tuduh, bukan seenaknya, bukan zalim, bukan sewenang-wenang. Nah, kalau 2 hal ini ada, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi, kalau 2 hal ini ada, maka kita itu nggak perlu rumit-rumit untuk ngasih tahu anak itu. Sekarang ini, ya Allah, ngandani anak kok ngenteni menunggu anak mau tidur karena katanya otak anak dalam keadaan gelombang alfa. Akhirnya mak dengan taweni menunggu betul, menunggu agar anaknya itu seliap ini
begitu nunggu, begitu lihat-lihat karpe maunya dinasihati. Ternyata anak esek melek seger waras bentar mripate wong tuane sing keturun. Pada sisi lain itu begitu. Kalau pengen tahu bener enggaknya nanti silakan dicek, misalnya kalau suami sudah mau tidur semenjak ngomongan, kira-kira tangi muring-muring tak malah mesem ya. Tangi muring-muring ya salah dhewe ngandel karo sing ngono iku. Nah, di sisi lain adalah bahwa sebenarnya kalau anak itu betul-betul memang memiliki fitrah wal hormat, maka ucapan kita itu akan lebih mudah mereka terima. Oh iya, berkenaan dengan memberi nasihat ketika anak antara tidak terjaga itu, mari kita ingat bahwa rufi al-qalam, diangkat pena itu, malaikat enggak nyatet amal seorang dari tiga golongan. Pertama, wong turu nganti tangi. Nomor lorone arek cilik nganti balik. Nomor telune wong gendeng nganti metu akale, yakni waras. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran, merupakan hal yang enggak pas, merupakan hal yang buruk kalau anak itu mau tidur kok dinasihati. Lah wong malaikat itu sudah mau mengangkat penanya, gitu ya. Artinya di saat itu tidak seharusnya kita malah ngajak bicara, menyampaikan. Malah yang seharusnya adalah anak itu tidur dengan sengaja membaca doa, ujungnya doa, gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian ini tadi kan hasilnya, kalau anak itu memiliki dua hal ini kepada terhadap kita, apalagi kalau kemudian kita menyertai dengan satu hal lagi, tadi dua hal pada diri anak terhadap kita, kemudian kita menyertai dengan secara sengaja. Secara sengaja itu artinya bukan nunggu anak bersalah, secara sengaja menanamkan prinsip hidup urip iki sing penting itu apa yang perlu diperhatikan. Orientasi hidup urip kan orientasi hidup sing penting dalam hidup itu apa? Kalau prinsip hidup adalah apa yang harus kita perhatikan. Orientasi hidup, golek yo apa sih urip ini yang kita sampaikan kepada anak, dan kita meluangkan waktu misalnya sambil duduk bersama, bincang-bincang, dan tidak berarti begitu kita ketemu anak mulai lungguh teplek kait blitar nganti sengkaling isine nuturi tok lihat dino anak kapok gak gelem dijak lunga bareng. Nah, kenapa? Bukan karena nasihat jelek, tetapi karena nasihat tadi menyalahi prinsip qalla wa dalla, ringkes, padat, dan mudah dimengerti, ya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah anak-anak itu bukan hanya bukan hanya bahwa kita bukan hanya anak itu mau mendengarkan, bahkan dia dapat terinspirasi. Terinspirasi itu apa? Bedanya dengan taat. Terinspirasi itu bahkan untuk hal-hal yang orang tua tidak menyuruhkan pun anak bisa tergerak untuk melakukannya, gitu ya. Jadi dengan demikian, kalau misalnya kita mendapati anak itu dikongkon awangil, mari kita periksa diri kita, ya. Mari kita periksa diri kita. Jangan-jangan kita sudah banyak mencederai, terutama dari sisi qaulan sadida, yakni berbicara dengan perkataan yang jujur, langsung pada pokok masalahnya, tidak menutupi kebenaran, tidak mengandung kebohongan, dan mau mengakui kesalahan. Jika ini tidak ada, maka menjadi wajar kalau ngasih tahu anak itu susah banget. Apalagi kalau anak melihat kita tidak konsisten, kita pelin-pelan, atau kita tidak adil, ya, tidak adil. Nah, saya kira itu, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Alhamdulillah Ustaz, banyak sekali pertanyaan yang tadi masuk kepada dia. Kami batasi satu pertanyaan lagi Ustaz, terakhir. Dalili.
Bagaimana kiat agar anak lebih kepada orang tuanya, bukan gurunya. Karena nasihat guru lebih patuhi daripada orang. Monggo Ustaz. Bagaimana agar anak lebih nurut pada orang tua, gitu ya? Mohon maaf. Bagaimana agar anak lebih nurut pada orang tua, gitu ya? Iya Ustaz. Saya ulang lagi. Bagaimana kiat agar anak lebih pada orang tuanya, bukan gurunya. Nasihat guru lebih dipatuhi daripada orang tuanya. Iya, sebenarnya penjelasan saya tadi sudah mencakup itu. Jadi sakjane ngono itu, anak-anak itu akan dengan sendirinya. Sopo sing luwih dipercaya, siapa yang lebih dihormati, itulah yang akan lebih diikuti. Dan kedekatan itu terkait dengan nyambungnya hati. Jadi kalau sekarang ini misalnya anak-anak itu kok luwih percaya karo gurune, dikandani wong tua itu angel, berarti ada yang perlu kita perbaiki pada diri kita, gitu ya. Bukan melemahkan pengaruh gurunya, bukan gimana caranya agar saya itu lebih dipercaya dibanding gurunya. Nah, kalau memang faktanya sekarang itu dia lebih percaya pada gurunya, maka justru bisa berusaha untuk menggali. Kita berusaha jujur, mengetahui diri kita, bekerja sama dengan gurunya, dengan sekolah, untuk menggali dari anak itu, apa sih yang dirasakan dari orang tuanya. Saya ingin cerita sedikit, ini kejadian sudah sangat lama. Ada anak didaftarkan di sebuah sekolah, di Jogja waktu itu. Ini anak didaftarkan di sekolah itu, masuk sekolah itu semata-mata karena tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Jadi sudah didaftarkan di sekolah ini, ditolak kabeh. Anak itu sendiri, ini anak SD, didaftarkan ke berbagai sekolah itu karena dikeluarkan dari sekolah pertama. Kenapa kok dikeluarkan? Nah, sebagian sekolah itu ya mengkiri gitu ya, takut kalau mau menerima. Lah baru daftar tuh loh, baru isi formulir. Di belakang satpam sudah teriak karena anak itu rupanya yang gembosi ban motor, ban sepeda dari bawa paku, Sehingga akhirnya banyak sekolah, wes gak usah golek molo, gak usah ngambil risiko, iki urusan banyak malah terima kayak gitu. Ringkas kata, anak ini akhirnya diterima di sekolah lain. Sekolah lain itu bukan karena kekurangan murid, tetapi karena sekolah ini melihat bahwa loh ini anak ini gak ditompo ya pongko. Kalau gak diterima gimana nanti? Sanda beleki anak paling gembosi ban. Nenda beleki pejabat gembosi anggaran. Maka akhirnya anak ini diterima di situ. Apa yang terjadi? Hari pertama anak itu masuk nekak kancane, dia mencekik temannya. Tentu saja itu sebuah masalah. Karena ini masalah, maka guru-guru itu kemudian berusaha mencari sebabnya. Akhirnya ada home visit, kunjungan ke rumah. Alhamdulillah ketika kunjungan ke rumah, ini ceritanya guru-guru itu, orang tuanya menyambut dengan sangat baik. Jadi orang tuanya ini yang satu tentara, yang satu provos. Saya lupa ditanya itu bapaknya atau ibunya yang tentara, atau pokoknya yang satu tentara, satu provos. Nah, ketika guru-guru sampai sana menyampaikan, disambut dengan sangat baik. Ini modal penting. Ini modal penting, yakni orang tua itu nek gak percaya karo gurune ojo nyekolano anak. Kenapa? Bisa jadi musibah. Sebaliknya, walaupun orang tuanya memang rada gak tepat, tetapi kepada gurunya dia percaya betul, maka penyelesaian masalahnya lebih mudah. Saya teruskan lagi. Nah, ini ketika gurunya datang menyampaikan, orang tuanya langsung mengatakan, oh iya Pak, mohon maaf, ini anak saya kalau belum ketemu Kopelren itu sabuk tentara ya, memang belum mau nurut. Lalu cerita bahwa
Orang tuanya ini kalau bangunkan anak nggak pakai babi bu, langsung disamblek pakai kabel rem sapu tentara. Jadi main paksa dikit-dikit, pokoknya apa namanya, main keras lah gitu kepada main kasar kepada anaknya. Dan bukan hanya itu, orang tuanya kemudian menghadiahi, memberikan kabel rem sapu tentara itu kepada guru-guru. Pokoknya anak saya kalau ndablek sudah gak usah khawatir, saya itu melepas anak saya sudah betul-betul percaya, silakan anak saya dipukul, saya yakin itu baik. Nah, yang kita lakukan, yang dilakukan oleh gurunya akhirnya bukan memukuli anak itu, tidak, tetapi dari sini akhirnya akhirnya guru-guru melihat, oh berarti anak ini kurang kasih sayang. Nomor 2, berarti anak ini kurang ada yang mendengarkan. Nomor 3, berarti anak ini tidak memiliki sosok yang dekat dengan dirinya ketika di rumah. Maka akhirnya yang dilakukan oleh sekolah itu ialah menyiapkan satu guru setelah rapat, akhirnya ada satu guru yang siap, jam ngajarnya dikurangi. Kalau anak ini istirahat, maka guru ini seolah-olah nggak sengaja, tapi nanti akhirnya memang dekat dengan anak itu, menyapa. Pada awalnya anaknya itu mudah curiga, anaknya itu menutup diri, nggak mau ngomong. Tapi lama-lama dia mulai terbuka, mulai mau diajak bicara, dan akhirnya lama-lama ya sekolah sendiri ngetes, ini sudah ada ikatan batin nggak antara anak dengan gurunya ini. Lama-lama namanya ngajar, guru itu nggak keluar, nggak menemui anak itu saat istirahat. Akhirnya anak itu yang nyari, oh berarti wis kemantil, sudah terpaut hatinya. Ketika sudah terpaut hatinya, maka omongan guru itu lebih mudah digugu dan ditiru. Jadi walaupun dia sebenarnya nggak pernah kecewa dengan guru, tetapi karena masa lalunya itu begitu buruknya, bukan hanya masa lalu, masa sekarang ini ya, karena saat itu dia diperlakukan begitu, maka dia itu menjadi pencuriga terhadap orang lain. Nah, karena itulah karena anak ini masih curiga, tidak mudah menerima perkataan orang lain, maka guru tidak tergesa-gesa untuk menasihati. Tak terus nomane. Nah, ketika anak itu mulai golei, nek guru gak metu digolei, oh berarti anak ini sudah nyantol hatinya, maka guru mulai memberikan nasihat-nasihat hingga satu hari. Jadi anak ini akhirnya kalau gurunya minta tolong itu mesti rikak, cewepet, cekat-cekat itu ya, segera melaksanakan. Pokoknya apa yang dimaui oleh gurunya ini, gurunya misalnya sambatan pegel, langsung menawarkan mijuti gurunya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika hati itu wis nyantol ngene iki, gak ada dikongkon gitu loh, anak tergerak. Nah, lalu sampai suatu hari gurunya ini mengatakan, apa itu? Pak Guru minta tolong, bisa enggak? Kamu mau enggak? Oh, mau. Minta tolong apa? Minta tolong besok kalau berangkat sekolah, jabat tangan dengan ke Bapak Ibu, dengan kedua orang tua, cium tangannya dan ucapkan salam saat ucapkan salam saat berpisah. Ya, anak itu langsung menolak, tidak mau. Rupanya memang sangat berbeda di sekolah dengan di rumah. Apa yang dikatakan oleh gurunya ini, kamu mau nggak, Pak Guru minta tolong, kamu mau nggak melakukannya? Aku nggak mau. Kalau jabat tangan dengan bapakku, jabat tangan dengan mamaku. Nah, lalu gurunya ini mengatakan, kamu mau nggak melakukan itu untuk Pak Guru? Untuk Pak Guru, sekali ini saja untuk Pak Guru, bukan untuk Bapak Ibumu, bukan untuk Bapak sama Mama, ya. Nah, akhirnya anak itu pun luluh, aku mau, tapi bukan, tapi
aku jabat tangan karena Pak Guru aja ya. Ringkasnya besoknya dia itu ketika berangkat sekolah, jabat tangan, dia mencium tangannya kedua orang tuanya, dan ketika mau pamit dia mengucapkan salam. Waktu itu bahkan belum mengucapkan salam. Apa yang terjadi? Bapaknya kaget, emaknya kaget, shock bukan dalam arti yang jelek ya, sehingga karena kaget akhirnya dirangkul. Mak Niki nangis, bapaknya juga demikian terharu, sehingga akhirnya sesuatu yang tidak pernah dilakukan terhadap anak itu terjadi. Ibunya menciumi anak itu, begitu juga dengan bapaknya, dan ganti anak yang kaget. Ternyata waktu aku dia sayang sama aku. Dia kaget itu, karena kaget akhirnya anak pun terharu, dan akhirnya anak ini diantarkan oleh bapak ibunya sendiri ke sekolah, gitu ya. Ini sesuatu yang sesuatu yang sangat berkesan bagi anak ini. Dan ketika dia sudah di sekolah, begitu istirahat, dia langsung cari gurunya ini menyampaikan, dan dia merasa surprise, ternyata bapak ibunya itu sayang sama dia. Jadi kembali lagi pada pertanyaan tadi, yang perlu dilakukan bukan bagaimana menjadikan kita itu lebih dipercaya, karena yang terbaik adalah sama-sama dipercaya. Nah, di antara cara untuk memulihkan ialah bekerjasama dengan sekolah. Selain kita itu gelem gerabak jidoke dhewe, kita mau meraba diri kita mau memeriksa, kita mau introspeksi, sing gak tepak, sing kurang iki apa wae, ya. Sebenarnya akan sangat menarik kalau kita berusaha untuk merunut, yakni dalam urusan ini, pertama kita itu perlu menilai dengan jujur pada anak kita. Contohnya, sitoh dan hormatnya tadi masih ada enggak pada anak kita terhadap kita? Yang kedua, selanjutnya adalah kita berusaha menilai secara jujur mengenai diri kita. Yang itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, dengan menilai secara jujur itu, selanjutnya kita dapat melihat apa saja yang perlu diperbaiki. Setelah kita tahu apa yang perlu diperbaiki, tidak tergesa-gesa memperbaiki, tidak tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa, membuat kita itu mudah putus asa. Kenapa mudah putus asa? Tergesa-gesa itu menyebabkan kita bertindak tanpa bekal, tanpa persiapan, sehingga ketika kita tidak mampu, akhirnya kita ya pemane gitu. Nah, karena itu perlu langkah-langkah terukur, tapi tidak memungkinkan saat ini sehingga tidak bisa membahas berpanjang-panjang. Seingat saya pernah mengunggah di Facebook, tapi saya lupa judulnya karena saya tidak terbiasa memberi judul di Facebook gitu ya. Dan sepertinya juga pernah saya mengunggah video dan saya juga tidak begitu mengingat persis di bagian mana. Saya kira itu, dan saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Sekiranya ada yang menginginkan untuk membaca atau melihat atau mendengar beberapa penjelasan saya melalui video atau melalui tulisan di Facebook ataupun di Telegram channel, nanti bisa ngecek di FB saya maupun di Telegram saya, yang linknya akan segera saya kirimkan. Begitu, dan saya kembalikan pada moderator. Monggo. Terima kasih Ustaz memperbaiki kita dalam acara webinar parenting pada hari ini. Banyak pencerahan yang kita dapatkan tentang bagaimana menetapkan, mencetak, dan mendidik putri kita agar lebih baik lagi, dan insya Allah kelak akan menjadi ahli-ahli surga. Amin.